Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali di rumah Tuhan ini. Dan selamat beribadah. Terlebih pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui bacaan-bacaan kita yang telah kita baca tadi. Diberikan tema peganglah ajaran yang sehat. Peganglah ajaran yang sehat. Dalam bahasa Korea dikuah pento itu pangadaran tongan. Pento itu pangadaran tongan. Ya, ajaran sehat bukan makanan-makanan yang sehat yang dimaksud ya, tetapi ajaran yang benar. Ajaran sehat, ajaran yang benar. Bapak Ibu Saudara, menurut kita apakah ajaran sehat atau ajaran yang benar itu penting dalam hidup kita? Penting ya, penting sekali. Jadi sama halnya dengan makanan-makanan yang sehat, ajaran yang sehat juga penting bagi kita untuk kehidupan kita. Ya. Kalau kita tidak belajar pada hal-hal yang benar, kita tidak belajar pada hal-hal yang sehat, ajaran yang sehat, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita akan sesat ya. Kehidupan kita akan kacau. Setuju? Hidup kita akan kacau, akan bermasalah. Orang-orang melakukan ini sehingga apa tuh tak pegau. Orang melakukan hal-hal yang normal tapi lain-lain yang kita lakukan. Nah itu bermasalah karena kita menganut ajaran yang salah. Dan ajaran yang salah itu mungkin kita dapatkan dari orang-orang terdekat kita. Ya. Jadi hidup kita akan bermasalah, bahkan diri kita akan menjadi sumber masalah kalau kita tidak berpegang pada ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Karena itulah orang tua kita rela berkorban untuk menyekolahkan kita, menyekolahkan anak-anak supaya mereka belajar di sekolah, membangun kehidupan. Iya kan? Atau di sekolah anak-anak kita diajarkan hal yang buruk? Ya, bagaimana Bapak Ibu guru? Tidak kan? Tetapi diajarkan hal-hal yang benar. Tapi ada orang tua yang terlalu sayang sama anaknya, terus anaknya bermasalah di sekolah, sedikit cuma dipukul saja, orang tuanya sudah marah sama gurunya, bahkan dibawakan parah. Pernah ada yang mengalami Bapak Ibu? Ada orang tua atau ada orang tua yang seperti itu? Semua yang diajarkan di sekolah itu tentu untuk membangun anak kita. Jadi ketegasan itu penting, rotan itu penting bagi anak-anak, supaya mereka tahu, mereka disiplin, jangan juga terlalu dimanjakan. Itu kita lakukan untuk anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang lebih baik, bertumbuh ke arah yang benar. Demikian juga Bapak Ibu Saudara tentang ajaran yang sehat, yaitu ajaran tentang keselamatan. Ajaran tentang keselamatan. Nah, Bapak Ibu, banyak ajaran tentang keselamatan kita dapatkan dari berbagai agama. Keselamatan kehidupan setelah kematian, bagaimana itu akan terjadi, banyak sekali. Tetapi yang kita percaya Bapak Ibu Saudara, ajaran yang sehat, ajaran yang benar tentang keselamatan itu kita dapatkan dalam iman Kristen, dalam Injil, dalam Yesus Kristus. Amin. Hanya dalam Injil kita dapatkan ajaran tentang keselamatan itu. Tapi kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Kita harus berhati-hati karena dalam kekristenan juga sendiri, dalam kekristenan ada banyak ajaran. Ada banyak ajaran sesat yang berkembang, yang diajarkan oleh pendeta-pendeta yang populer, Bapak. Mungkin kita tahu ada namanya pendeta Erasmus Sabdono. Ya, itu pendeta sesat. Ada yang terkenal lagi, mungkin kita suka bikin story-story.
ada Pak Philip Mantov. Dia ajarkan untuk membaptis ulang dan menekankan bahasa-bahasa roh yang seperti itu. Dan masih banyak aliran saksi Yehova, aliran Mormon yang ada di luar negeri. Masih banyak lagi pendeta-pendeta dan aliran-aliran dalam kekristenan yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Salah satunya tadi itu, menekankan bahasa roh. Ada yang katakan gereja kalau tidak ada mujizat itu tidak ada Roh Kudus. Harus ada kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Ya. Ada yang katakan ikut Tuhan itu, percaya Yesus itu harus jadi kaya. Kalau masih miskin itu tidak sukses, itu bukan orang Kristen. Itu ajaran-ajaran yang berkembang dalam kekristenan. Ada pemahaman yang katakan ya, perbuatan baik juga menentukan keselamatan. Amal baik itu menentukan keselamatan. Itu sesat Bapak Ibu. Itu sesat. Perbuatan baik kita tidak menentukan keselamatan. Ya, kalau saudara kita misalkan di Katolik, dia pemahaman seperti itu. Orang-orang saleh yang sudah meninggal itu bisa mendoakan kita supaya kita selamat. Itu sesat. Itu tidak bisa. Ya, itu sesat. Nah, kalau Bapak Ibu ikuti di sosial media, di YouTube, di Facebook, ada namanya Edis TV. Ya, pernah dengar ya? Edis TV seorang apologet. Apologet itu pembela iman Kristen. Nah, ini bahaya. Dia sangat populer, tapi suatu kali dia katakan, ada orang bertanya, penyaliban Yesus Kristus itu rencananya siapa? Nah, kalau Bapak Ibu ditanya seperti itu, rencananya siapa kira-kira? Rencananya iblis atau rencananya Allah? Nah, rencananya siapa Bapak Ibu? Ya? Waduh. Rencananya Tuhan. Tidak, bukan. Nah, si Edis TV ini katakan rencana iblis. Tapi itu salah Bapak Ibu. Salah. Penyaliban Tuhan Yesus itu sudah direncanakan Allah sebelum dunia dijadikan. Tuhan Yesus katakan apa? Dia datang untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi itu rencana keselamatan Bapa, bukan rencananya iblis. Coba kita pikir, ya. Iblis memang mau mencelakakan Yesus ketika dia digoda, dia dicobai di padang gurun, menjatuhkan Yesus. Tapi kan tidak terjadi. Rencana Bapa itu Yesus harus mati digantung di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Untuk itulah dia datang. Karena memang Tuhan Yesus datang itu untuk mati, untuk menyerahkan nyawanya, menebus kita. Jadi jangan katakan bahwa itu rencana setan, tidak. Jadi kalau misalkan rencana iblis berjasa dong dalam karya keselamatan kita. Tidak. Tidak. Justru itu rencana Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati menyelamatkan kita. Jadi bukan rencana iblis ya Bapak Ibu. Kalau kita mau diskusi nantilah di belakang. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati ikuti orang-orang di YouTube, orang-orang di sosial media yang mengatakan tentang iman Kristen yang mengajarkan. Harus kita lihat latar belakang mereka dulu. Apakah mereka betul-betul sekolah dengan baik, sudah punya pengalaman untuk mengajar, atau mereka hanya karbitan? Artinya mereka hanya belajar sedikit saja lalu sontak-sontak untuk mengajar. Ya. Jadi kita harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita harus jeli melihat apakah ajaran yang disampaikan oleh seseorang itu benar atau sesat. Jadi sambil kita mendengarkan, kita harus juga menyelidiki apakah sudah sesuai dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan jika ada yang tidak dimengerti Bapak Ibu, ya kita perlu meluruskan itu. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu. Bertanya kepada pendeta.
sangat menentukan keselamatan kita. Pemahaman iman kita yang benar atau yang salah itu sangat menentukan kehidupan kita, keselamatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ajaran yang sehat atau ajaran yang benar juga selain menentukan keselamatan kita, itu juga menentukan cara pandang kita dalam menjalani kehidupan ini. Cara pandang kita melihat hidup kita ini. Ketika kita berpegang pada ajaran yang sehat, maka kita akan merasa damai. Kita akan merasa aman, tentram. Kita akan merasa sukacita. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah Tuhan yang menentukan. Tuhanlah yang berkuasa. Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Kehidupan orang percaya itu kita imani, sehingga kita tidak khawatir dalam kehidupan kita ini. Kita percaya Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita, dan Tuhan merancangkan segala sesuatu indah pada waktunya, sehingga kita tidak khawatir. Pemazmur menasihati kita dalam mazmur kita tadi, jangan sampai kita melihat, kita marah melihat keberhasilan orang-orang fasik. Ya. Jangan sampai kita iri kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan karena kesuksesan mereka. Seringkali kita seperti itu kan? Wah, mereka cair lagi, tanah mereka digusur, cair ber-mm. Kita bertanya, kapan saya juga ya? Seperti itu kan? Kita iri. Ya. Mungkin belum sampai iri, tapi hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita marah terhadap Tuhan, iri terhadap mereka karena kita mau juga seperti itu. Firman Tuhan katakan jangan sampai kita marah melihat mereka berhasil, melihat orang fasik berhasil. Karena keberhasilan orang fasik itu didapatkan melalui kecurangan dan kejahatan. Dan itu semua hanya bersifat sementara Bapak Ibu. Sifatnya itu sementara, tidak kekal. Kita inginkan keberhasilan seperti yang mereka alami. Kita mau keberhasilan seperti yang mereka alami, tapi kita tidak tahu, bukan? Kita tidak tahu penderitaan apa yang sementara mereka rasakan. Kita tidak tahu pergumulan apa yang sementara mereka alami. Atau mungkin kita tidak tahu kecelakaan apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi mereka. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, bagi mereka yang berbuat jahat. Jadi jangan sampai kita iri terhadap mereka Bapak Ibu. Jangan kita banding-bandingkan kehidupan kita dengan mereka. Jangan kita bandingkan. Jangan mau pikiran saudara disesatkan oleh iblis, sehingga kita mengalami kesesatan, kita mengambil jalan yang pintas, yang kita anggap benar. Jangan. Mungkin kita bertanya kepada Tuhan, seperti Nabi Habakuk dalam bacaan kita tadi kan. Dia bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa hidup saya seperti ini? Mengapa bangsaku seperti ini Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami penderitaan? Mengapa Tuhan diam dan tidak mau menolong? Sampai kapan saya menderita? Mungkin ada dari kita yang seperti itu, menjerit dalam hati. Kita selalu berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan belum mendengar doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan diam? Tuhan tidak diam Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan tidak diam, tapi Tuhan punya rencana di balik semuanya itu. Tuhan punya rencana yang indah di balik peristiwa buruk yang kita alami. Dan Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam kebenaran itu. Tuhan mau kita tetap berteguh dalam iman. Tuhan mau kita tetap percaya, menghidupi iman kita.
sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Kita percaya Tuhanlah pemelihara hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Jangan sampai kita dikalahkan dengan tekanan-tekanan hidup, masalah yang begitu berat dalam hidup kita. Karena itu dapat menyesatkan, Bapak Ibu. Itu sekali lagi dapat menyesatkan diri kita. Kita belajar dari Paulus dan Timotius. Kita tahu Paulus adalah seorang rasul yang besar, rasul yang luar biasa dalam pelayanannya. Dan Timotius adalah seorang muda, seorang gembala muda di Efesus. Mungkin umurnya ya 20 tahun. Paulus ada dalam penjara pada saat itu, pada saat dia menulis surat ini. Dia di penjara karena memberitakan Injil, menderita sekali karena imannya. Lalu Timotius sedang ada dalam penganiayaan pada saat itu. Mereka jemaat Tuhan yang ada pada saat itu dalam penganiayaan, ditambah lagi dengan ajaran-ajaran sesat yang berkembang. Tapi mereka tetap kuat, Bapak Ibu. Mereka tidak menyalahkan Tuhan karena kondisi hidup mereka yang menderita. Mereka tidak mundur dari pelayanan mereka. Mereka tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan mereka terus setia melayani Tuhan sampai akhir hidup mereka. Timotius yang muda ini, Bapak Ibu, sebenarnya dia punya banyak kesempatan untuk menjalani masa mudanya. Dia punya banyak kesempatan untuk mengejar cita-citanya, untuk mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi, untuk menikmati masa mudanya. Tapi lihat, dia lebih memilih untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Dia rela menderita. Mengapa, Bapak Ibu? Itu bukan karena dia bodoh. Itu bukan karena dia tidak tahu yang mana yang enak. Tetapi dia bijaksana. Dia sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Kudus. Dia sudah mendapatkan harta yang lebih indah, harta yang lebih berharga dari apapun itu, yaitu mengenal dan melayani Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu penatua, diaken, pengurus-pengurus OIY, jangan sampai kita mundur dari pelayanan. Itu sesuatu hal yang berharga. Tuhan pakai kita, itu sesuatu privilege, keistimewaan. Tuhan mau pakai kita, orang yang berdosa ini, untuk melayani Tuhan. Itu pekerjaan yang mulia, Bapak Ibu. Kalau besok-besok pemilihan majelis gereja, Bapak Ibu, kalau dipanggil lagi, jangan sampai kita menolak pelayanan. Kalau ditunjuk jadi ketua PPGT, gas, jangan tolak. Pengurus-pengurus IG, jangan tolak. Karena itu sesuatu yang mulia yang kita kerjakan bagi Tuhan. Bukan kita lakukan itu bukan pakai kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Tuhan yang menuntun, yang menyertai, bahkan memberkati kita. Amin. Amin. Tuhan mendengar amin kita ya. Jadi jangan lagi menolak-nolak. Tuhan membutuhkan orang-orang. Tuhan membutuhkan saya dan Bapak Ibu untuk terlibat dalam memberitakan karya keselamatan. Jangan berpaling daripada Kristus. Jangan hanya karena persoalan dunia kita meninggalkan Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi bagi mereka yang melakukan penyiksaan? Apa yang terjadi bagi mereka?
Tuhan Yesus katakan, penyesatan itu pasti ada, pasti akan selalu ada. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Celakalah bagi mereka yang melakukannya. Bukan main-main, disumpahi orang-orang yang melakukan penyesatan. Celakalah. Dikatakan lebih baik lehernya itu diikatkan dengan batu. Batu apa? Batu bekel. Batu kilangan. Batu kilangan itu batu untuk tumbuk giling gandum, giling padi, ya, untuk menghaluskan. Berat itu Bapak Ibu. Lalu dibuang ke laut, ditenggelamkan. Lehernya diikatkan batu kilangan, batu tubuh, lalu dibuang ke sungai, ke laut. Artinya apa? Para penyesat itu harus dihukum mati. Tidak main-main hukumannya itu Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya, saudara-saudara, Bapak Ibu penatuan ya kan, pendeta, hati-hati kita. Orang tua hati-hati, jangan sampai menjadi penyesat. Guru-guru sekolah minggu, jangan sampai menjadi penyesat. Jangan sampai kita menjadi pengajar-pengajar yang salah pada anak-anak kita. Meskipun saudara-saudara mungkin tidak berkata-kata, tetapi ketika saudara memperlihatkan teladan yang buruk, itu sudah menyesatkan. Karena anak-anak belajar dari meniru, iya kan, ibu-ibu, bapak-bapak ya, mereka meniru. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang salah dan mereka tiru, ya kita sudah menyesatkan itu. Jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan jadi batu sandungan. Jangan jadi sumber masalah, sumber persoalan. Jangan jadi provokator, membuat orang tersesat, membuat orang melakukan dosa, jatuh dalam dosa. Jangan kita menjadi seperti itu. Hidup kita harus menjadi berkat, Bapak Ibu. Hidup kita itu harus menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, supaya orang dapat melihat Kristus dalam hidup kita, dalam diri kita, dan mereka percaya kepada Kristus. Kita harus betul-betul Bapak Ibu tidak main-main ini. Orang tua sangat penting dalam melihat perkembangan anak-anak. Kita yang sudah dikaruniakan anak, lebih dari 1, 2, banyak lagi, bersyukur Tuhan kasih kepercayaan kita untuk mengajarkan mereka yang terbaik. Masih banyak orang yang mendapatkan keturunan, tapi Tuhan belum kasih. Maka jaga keturunan kita dengan baik. Rawat mereka, ajar mereka untuk takut akan Tuhan. Jangan sampai mereka besar nanti menjadi penjahat. Jangan. Itu tanggung jawab Bapak Ibu untuk merawat anak, cucu-cucu. Jangan sampai menjadi penyesal. Inilah panggilan kita Bapak Ibu. Panggilan kita setiap orang percaya. Dan itu kita capai dengan berpegang teguh pada ajaran yang sehat. Berpegang teguh pada Injil. Karena itu mari kita mulai. Kita mulai dengan bertekun dan menghidupi ajaran itu. Caranya simpel. Mulailah membaca Alkitab. Mulailah baca firman Tuhan. Kalau ada yang tidak dimengerti, tidak dipahami, bertanya, diskusikanlah dengan orang lain. Amin. Roh Kudus memampukan kita.